Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berada di sebuah kompleks sebuah ulama besar di Kalimantan Selatan yang berada di Desa Binturu, Kecamatan Keluak. Beliau adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Tempat ini kami ambil sebagai inspirasi bagi kita karena adalah beliau sebagai salah satu ulama Banjar dan sebagai juga ulama yang mukhlis dalam menerangi kegelapan di eranya. Tentu kemuliaan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini spirit perjuangan yang beliau titiskan kepada kita generasi muda. Hendaknya kita ambil bagaimana istiqomahnya beliau. Karena kita menyadari ulama adalah merupakan pewaris Nabi. Di hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama sebagai pos Nabi adalah dia yang mewarisi baik ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi syariatnya dan kemukhlisannya dia dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bisa kita lihat tercermin dari manaqib Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau adalah salah satu ulama yang menerangi dan memperjuangkan spirit perjuangan supaya bagaimana waktu zaman beliau penjajahan bisa diusir dari muka bumi ini. Dan beliau juga adalah ulama penerang, laksana bintang di tengah malam, memberikan cahaya kepada generasi dan umat, sehingga umat waktu itu tidak terjumus lebih mendalam. Kita tentu sangat berharap di tengah-tengah kita hadir ulama yang mukhlis seperti beliau. Karena tanpa ada ulama, manusia pasti akan tersesat ke lembah kemaksiatan yang sangat luar biasa. Syaitan akan bergentayangan, baik itu berupa wujud manusia atau bangsa jin lainnya. Oleh sebab itu, maka ulama di kondisi dalam sistem demokrasi yang makin terpuruk, hendaknya tampil sebagai garda terdepan untuk mengangkat bagaimana moral akidah Islam itu bisa bangkit, akidah para pemuda, akidah akhlak para pemimpin ini bisa baik sedikit mungkin. Maka kalau kita melihat kondisi Indonesia umumnya, keterpurukan akidah masyarakat makin terpuruk dengan budaya barat. Dan kalau kita saksikan perekonomian makin kacau balau dengan hembusan dari badai yang dihembuskan oleh orang barat dengan sistem kapitalisnya. Dan bagaimana kita bisa melihat terpuruknya perilaku dari umat Islam. Maka Imam Ghazali pernah berucap, kata beliau, fasadul ra'iyah bi fasadul amri. Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Fasadul bil amri bi fasadul ulama. Dan rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama. Fasadul bil ulama yuhibbud dunya. Dan rusaknya ulama itu karena kecintaan terhadap dunia. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat muslim hendaknya berperan aktif, tidak cuma berpangku tangan kepada ulama saja. Ulama adalah mereka, kategori ulama adalah mereka yang mewarisi ilmu-ilmu yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita mengetahui setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi namanya Nabi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan penerang di antara kegelapan, yaitu ulama itu sendiri. Seyogianya ulama hendaknya menyampaikan kerusakan-kerusakan di dunia ini kepada pemimpin yang diktator, kepada pemerintah yang melakukan kezaliman. Oleh sebab itu, peran ulama di tengah masyarakat tidak bisa kita tampilkan, tidak bisa kita remehkan. Ulama adalah merupakan simbol dari kebangkitan peradaban bangsa Indonesia dan khususnya agama Islam. Oleh sebab itu, maka pemerintah hendaknya mengayomi dan memberikan lebih kepada para ulama itu sendiri, bukan sebaliknya membuatkan fitnah-fitnah yang tidak berdasar seperti yang dialami para alim ulama dan habaib yang berada di rejim saat ini. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ulama-ulama mukhlis makin banyak bermunculan di muka buminya Allah ini, wabil khusus di Indonesia, untuk menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, melanjutkan estafet yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, merebak kegelapan menuju terang benderang. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadi pendamping, barisan di belakang ataupun di muka untuk melindungi para ulama, agar beliau merasa berjuang tidak sendiri, sehingga kejayaan Islam bisa kita nikmati. Insya Allah, rahmat Allah akan berikan di mana ada ulama mukhlis itu, sehingga spirit perjuangan di area Al-Qubah Muhammad Nafis hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kebangkitan ulama dan umat Islam itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.